Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, kota Surabaya menjadi salah satu kota terbesar kedua di Indonesia. Tak ayal roda perputaran ekonomi hingga pembangunan terus dibenahi oleh pemerintah kota. Peran vital aparat keamanan pun punya andil penting dalam menjaga stabilitas kehidupan bersosial, salah satunya Satpol PP. Bagaimana peran dari Satpol PP di kota Surabaya? Di studio sudah hadir bersama dengan narasumber ada Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Bapak Muhammad Fixer. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Fixer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya oleh hari ini. Nah Pak Fixer, untuk saat ini apa sih yang menjadi fokus dari Satpol PP untuk Kota Surabaya? Satpol PP ini kan punya fungsi melakukan pengamanan dan ketertiban umum ya. Tugas utama kita. Dan itu luas banget. Jadi kalau hari ini kita udah mapping permasalahan-permasalahan yang ada di kota Surabaya apa saja. Jadi di Surabaya itu yang menjadi titik perhatian, kita harus memperhatikan 130 titik traffic light. Kenapa? Karena itu potensi PMKS. PMKS itu permasalahan penyandang kesejahteraan sosial. Mereka-mereka yang mungkin minta, terus dia pengamen di situ ya. Di samping itu juga kita memperhatikan tentang penataan kota seperti PKL, pasar gitu ya. Terus kita juga harus menjaga seperti fasilitas umum taman ya. Jadi kami ada 8 objek vital yang kami harus perhatikan. Itu terutama taman-taman yang kapasitas besar. Lalu ada 9 titik lokasi fasilitas umum, jalan-jalan besar ya, yang sebenarnya kita sudah lakukan penertiban, tapi kami coba untuk tetap jaga. Contohnya seperti di Kaimas Mansur, Nyamplungan, Pegirian ya, yang sudah kita lakukan penataan, itu bagian dari penataan kawasan kota lama. Ada 4 zona di sana, zona Arab, zona Eropa, zona Pecinan, sama zona Melayu. Itu yang menjadi perhatian kita untuk melakukan pengamanan di daerah tersebut. Lalu juga ada pasar ya. Ada 9 pasar. 9 pasar ini contohnya ya pasar Loak ya, pasar Tembok, pasar Asem, terus beberapa pasar lagi. Terus ada 7 lokasi taman yang menjadi atensi kita. Ya. Terus ada 43 lokasi fasilitas umum lainnya yang menjadi perhatian kita. Terus kita selalu melakukan patroli tiap malam, namanya patroli Asuhan Rembulan. Itu kita bersama-sama dengan jajaran samping, teman-teman dari kepolisian, dari TNI, kita libatkan. OP dinas terkaitnya itu selain Satpol PP ada Dishub, ada PMK, ada BPBD. Nah itu rutin kita lakukan itu mulai dari jam 23.00 sampai jam 3 dini hari. Itu lokasinya berbeda-beda ya Pak ya, titik-titiknya? Jadi kita bagi menjadi wilayah barat, selatan, timur, dan utara. Nah maksud dari kegiatan Asuhan Rembulan itu melihat aktivitas di malam hari seperti ya balap liar atau anak-anak ada yang lagi nongkrong terus kemudian ada keributan ya, terus ada seperti minuman keras di beberapa titik. Itu kita biasanya melakukan patroli, memberikan edukasi sampai melakukan penindakan. Jadi ini ya banyak sih sebenarnya tugas banyak Satpol yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan Satpol PP begitu. Nah ini tadi juga Bapak singgung terkait dengan Pasar Loak juga ya Pak ya. Ini yang terbaru terkait dengan penertiban Pasar Loak ini seperti apa perkembangannya? Adakah kendala yang tengah dihadapi oleh Satpol PP Pak? Saya bersyukur ya, alhamdulillah, terima kasih kepada para pedagang ya, sama pengelola pasar ya. Kami sangat dibantu ketika melakukan bahasa penertiban itu terlalu ini ya, tapi penataannya di dalam ya. Baik. Kami sangat dibantu sama tokoh-tokoh masyarakat di sana, termasuk para pedagang sendiri ya. Ini termasuk camat ya, lurah di sana yang punya peran. Bagaimana kemudian memberikan sosialisasi pemahaman terhadap giat yang kita lakukan oleh Satpol PP. Karena di belakang selain kita melakukan penertiban, mengembalikan fungsi badan jalan yang ada di pasar, pendistro saluran, sama akses untuk anak-anak SMP ya. Di belakang itu ada SMP negeri. Akses masuk itu ya Pak iya. ya di situ. Jadi mereka itu kan
anak-anak itu keluhannya setiap pagi kalau ke sekolah itu terlambat, ya. Terus kondisinya juga kalau lewat seperti itu tuh kurang nyaman bagi anak-anak, termasuk orang tuanya. Sehingga giat yang kita lakukan di Pasar Loak itu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Jadi ini bukan keberhasilan Satpol PP, tapi semua stakeholder ya. Yang tadi saya bilang, tokoh terlibat di sana, pengelola pasar terlibat, paguyuban pasar juga terlibat, terus para pedagang PKL ya. Jadi kita bilang PKL karena mereka tidak punya stand di dalam pasar. Mereka menempati badan jalan di atas pendistrian dan kemudian ada bangunan-bangunannya yang kemudian kita tertibkan, lalu kita arahkan mereka masuk. Itu kolaborasi yang bagi kami ya Satpol PP itu sangat menyenangkan. Baik. Karena ya enggak mungkin orang itu mau ketika kita harus tertibkan dia punya barang ya. Betul. Dia pasti ada perlawanan. Ini alhamdulillah ya, di sana kami itu menertibkan tuh bahkan pedagang itu ambil sendiri tuh barangnya, bongkar sendiri. Baik. Dan komitmen. Jadi kalau ketika kita mau melakukan penertiban kita tanya bisa kita lakukan penertiban kapan gitu. Mereka bilang 3 hari Pak, kami minta waktu 3 hari. Ya 3 hari mereka bongkar. Berarti sudah berapa persen Pak untuk progresnya Pak? Alhamdulillah di Pasar Loak sudah clear. Pasar Loak itu salah satu titik yang paling berat. Yang kemudian bayangkan saja kita Satpol kalau masuk ke dalam suatu pasar, kalau mereka mau ngapain ke kita anggota Satpol, kita ini bisa bahaya nih. Sebab dikunci aja kita nggak bisa gerak ya gitu. Tapi hari ini itu pemerintah kota setelah lewat Satpol melakukan penataan terhadap para pedagang. Di sana juga kan ada besi-besi besar-besar itu. Besi-besi tua ya, bukan besi tua sih, besi-besi yang besar-besar itu dipindah sendiri sama pemilik barang. Dan menyadari ketika pemerintah kota ingin melakukan penataan untuk mengembalikan fungsi jalan, mereka pindahkan sendiri. Dan kemudian hari ini pemerintah kota membangun pendistrian di sana. Jadi setelah itu saluran. Jadi kita gali, bikin saluran baru di situ. Terus jalannya pun juga kita aspal, akan diperbaiki gapuranya. Bagi pedagang-pedagang yang PKL ya itu kemudian diberikan tempat di dalam, terus ada dibangun, diset ulang lagi di dalam PDW pasar itu, di dalam lokasi Pasar Loak itu untuk dibangun stand-stand baru. Yang nanti akan ditempati oleh para pedagang itu, PKL itu. Baik. Jadi alhamdulillah ya, orang bilang itu sangat susah, sangat beresiko. Kami justru terima kasih. Jadi cukup berjalan dengan kondusif ya Pak ya. Waduh, pas sangat kondusif. di Pasar Loak. Kami justru dibantu. Baik. Yang saya harus akui bahwa komitmen dari para pedagang itu luar biasa ya, PKL. Ketika kita diskusi dengan beliau-beliaunya, minta untuk kapan itu mereka pindah, mereka itu pegang janji. Jadi, Pak kami minta waktu seminggu, ya enggak apa-apa seminggu. Dan kita bantu teman-teman Satpol itu, kalau mereka butuh tenaga kita bantu untuk mengangkut barang-barangnya ke atas mobilnya. Kalau mereka tidak memiliki kendaraan, kami siapkan kendaraan, anggotanya kami juga bantu untuk mengangkut barang-barang mereka, ngantar ke titik di mana mereka mau menempatkan barang itu. Baik. Jadi itu sesuatu yang berbeda ketika lakukan penertiban ya. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Ini sesuatu yang menurut saya istimewa lah. Baik. Nah Pak, sebelumnya itu kita juga akan membahas ya terkait dengan kegiatan dari Satpol PP yang waktu itu juga sempat unjung-unjung alias sambang ke sekolah-sekolah begitu ya Pak ya, dalam acara tajuk Satpol PP Goes to School. Nah ini seperti apa untuk program ini, apakah masih terus berlanjut sampai sekarang ataukah tidak begitu ya Pak? Tapi nanti bisa dibahas Pak di segmen berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Sapa Jatim.
Anda masih bersama dengan kami, Saudara di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Bapak Muhammad Fixer. Pak, ini saya menyinggung lagi kegiatan dari Satpol PP yang unjung-unjung alias sambang ke Ya, sekolah-sekolah dalam tajuk Satpol PP Goes to School. Nah, ini sebenarnya misinya apa, Pak? Dan saat ini apakah masih dibentuk untuk program ini? ya. Jadi kami punya salah satu program namanya Satpol PP Go to School. Program ini adalah program untuk membentuk duta Trantibum yang ada di sekolah, apakah itu SD, SMP, Ya. SMA ya, negeri swasta. Ah, ini bagaimana kita ingin memperkenalkan sebenarnya fungsi-fungsi Satpol yang eh, bisa menyelesaikan masalah di internal sekolah. Tapi yang benar, yang kita juga inginkan tuh Satpol itu kemudian jangan dibenci gitu loh sama anak-anak. Karena mereka selalu lihat tugas kita itu kok selalu kok tidak memihak kepada orang kecil, orang lagi susah cari makan gitu ya. Baik. Nah, di sana kita coba masukkan materi tentang fungsi Satpol yang sebenarnya bukan begitu gitu. Tapi ada fungsi Satpol yang menolong di situ. Lalu kita juga ingin supaya anak-anak itu di sekolah itu mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, lalu kita bentuk beberapa duta yang kemudian mereka bisa membantu sekolah untuk menyelesaikan permasalahan sekolah. Baik. Nah, kita juga ajak mereka ke Satpol PP untuk lihat lebih dekat Satpol PP itu seperti apa, lalu tugas-tugas kita seperti apa. Kita juga dalam program ini kita coba mendatangkan beberapa narasumber, apakah itu Ibu Wali Kota ya, Bu Rini Erik Cahyadi, lalu beberapa narasumber lain yang bagaimana kita mendengarkan mereka punya keluhannya, termasuk saya, itu keluhannya mereka apa sih terhadap Satpol, apa sih masalah mereka di sekolah. Terus kemudian kita juga melihat apa yang sudah mereka lakukan selama ini di sekolah. Terus kita memberikan asesmen, kita memberikan pendampingan. Mereka biasanya memaparkan tentang konsep Trantibum. Nah, kami selalu jadikan, kalau mereka sudah selesai, ini kita bawa ke sekolah-sekolah yang lain untuk kemudian mereka menjelaskan tentang program mereka ke sekolah-sekolah yang lain. Baik. Nah, di akhirnya kita menilai mereka dari semuanya, terus kita memberikan semacam penghargaan, awarding, yang biasa menyerahkan itu Pak Wali ya. Baik. Dan alhamdulillah ini antusias sekolah itu sangat luar biasa. Bahkan kita kan tidak bisa ya semua sekolah, sehingga kita sekolah-sekolah yang belum kita, ya, yang sudah ikut mau ikut lagi, kita minta mereka tidak ikut, tetapi mereka kasih kita program lanjutan untuk Duta Trantibum itu. Sedangkan kami juga sisir sekolah-sekolah yang tidak hanya baik-baik saja sekolah itu, tapi ada sekolah yang menjadi atensi karena kan begini ya Bu, setiap kita lakukan operasi atau lakukan kegiatan kita tuh menemukan anak-anak, lalu kita tanya sekolahnya di mana, apa gitu. Nah, ini yang menjadi masukan kita untuk kita datangi untuk menjadi Duta Trantibum. Baik. Kalau sekolah yang sudah bagus, sudah tertib, terus kita datangi lagi, ya memang boleh, tapi menurut saya kurang efektif ya. Oke. Lebih kepada sekolah-sekolah yang kemudian dia punya masalah, banyak masalah di sana. Nah, itu kita datangi, terus kita juga minta mereka semacam selain menyelesaikan masalah mereka, kita ada pendampingan di sana. Baik. Dan ini, saya lihat anak-anak sangat antusias sekali. Dia ingin jadi semacam bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sebenarnya di sekolah itu sudah banyak kegiatan-kegiatan hampir sama ya. Tapi kita lebih pertebal di fungsi Trantibum dia di sekolahnya itu. Baik, ini ngomong-ngomong soal masih pelajar dan juga anak sekolah nih Pak ya. Dari data Satpol PP Kota Surabaya ini apa yang menjadi fokus utama dalam pencegahan kenakalan remaja nih Pak? Serta solusi dan pencegahannya seperti apa nih Pak untuk Satpol PP? Kalau bicara kenakalan remaja, itu berangkat karena mereka itu di rumah juga ada masalah. Ya. Jadi ada yang ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan. Jadi kenakalan remaja apa dulu yang dia lakukan ya? Apakah dia ikut balap liar gitu ya, atau mereka tawuran gitu ya. Semua kalau kita kemudian kita lakukan pendekatan, ada dalam operasi, karena kita setiap dalam lakukan operasi itu kan tidak sendiri, bersama teman-teman dari pihak kepolisian, juga dari TNI, itu kita
biasanya kalau tidak membawa sajam, itu diserahkan ke kita, ke Satpol PP, yang melakukan semacam outreach, pendalaman terhadap pengamatan terhadap keluarga ini, anak ini. Ya. Dari hasil yang kita selalu gali dan kita ketemu, mereka itu bukan dari keluarga orang berada, rata-rata. Ya, setengah ke bawah ya. Dan ada yang sempat kita ketemu, dia tidurnya harus berbagi dengan saudara. Jadi mungkin siangnya, malamnya ada tempat tidurnya tidak begitu, rumahnya tidak begitu itu, cukup besar. Ya udah, dia nggak bisa tidur, dia keluar dengan motor, ya kan, ikut-ikut gabung dengan yang lain. Baik. Ya, terus apa ya? Ada semacam juga ingin menunjukkan dirinya ya, menjadi Eksistensi begitu ya, Pak ya? Jadi dia coba ya mereka bikin masalah, bikin rame-rame gitu. Buktinya anak-anak itu kalau waktu di luar jago begitu ya, tapi kalau ketika ditangkap sama pihak kepolisian atau kami itu nangis. Tapi memang ada yang berkarakter berulang-ulang. Nah, pendekatan kita ke keluarga mereka. Jadi kita coba menyelesaikan dulu, dan rata-rata kan pasti masalahnya ekonomi. Baik. Nah, sehingga lewat program Padat Karya Pak Wali Kota, kami coba anak-anak ini, keluarganya kita intervensi untuk kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Ya, walaupun dia sudah punya pekerjaan, tapi kita lihat pendapatannya di bawah UMR, berarti kita juga harus mengintervensi salah satu dari anggota keluarga yang sudah usia siap kerja gitu ya. Itu diberikan pekerjaan oleh pemerintah kota, macam-macam. Ada yang kita membantu semacam rombong, atau kita tarik dia menjadi pekerja, diberikan pekerjaan ke program pavinisasi, atau mau cuci motor, ya. Atau kemudian ada laundry, ada semua pekerjaan itu tidak hanya ditawarin terus kemudian dilepas, tapi kita kawal. Baik. Nah, bagi anak-anak yang kemudian dia itu putus sekolah, kami Satpol PP itu ada program orang tua asuh. Mereka, kita begini ya, orang-orang yang kurang beruntung itu sebenarnya pemerintah itu kan banyak sekali program yang disiapkan untuk mereka, tetapi akses mereka itu nggak ada. Jadi mereka nggak tahu itu kalau ada beasiswa, ya, terus bagaimana cara mendapatkan itu ya. Nah, kita Satpol PP sebenarnya menjadi penghubung. Begitu dia putus sekolah, kami akan berhubungan dengan dinas pendidikan ke pihak sekolah. Nah, anak ini harus sekolah. Kalau dia itu usia sekolah, harus sekolah. Nah, bagaimana untuk biaya-biaya yang lain? Itu kemudian kita dengan dinas pendidikan harus menyelesaikan itu. Nah, untuk anak ini tiap hari disambangi oleh anggota Satpol. Jadi kan tidak mungkin anak orang Satpol yang tinggal di Sidoarjo nyambangi yang ada di tempat saya, contoh di Demak. Jadi kami itu sudah punya mapping siapa saja anggota Satpol di setiap kecamatan. Nah, kalau anak ini kebetulan tertangkap di kecamatan A begitu, anggota Satpol yang tinggal di situ itu kita berikan jadwal gantian untuk didatangi setiap pagi gitu ya, apakah dia ke sekolah atau tidak, masalahnya seperti apa. Nanti sore ada lagi yang lain, sekedar datang ngecek keadaan dia seperti apa. Baik. Nah, terus kalau dia punya kebutuhan lain, oh kami butuh sepeda karena begini ya, karena tidak ada kendaraan contoh ya, ingin punya sepeda atau pengen punya handphone untuk bekerja, untuk kerjakan tugas gitu. Kita cukupi. Jadi kita Satpol PP kita juga melakukan melakukan sesuatu yang sebenarnya ya permasalahan anak ini setiap kita dapat apa yang harus kita lakukan untuk mereka bisa selesai gitu, bisa keluar dari masalah mereka. Baik Pak, ini selain anak-anak ini juga kembali lagi ke permasalahan masyarakat yang ada di kota Surabaya terkait dengan peredaran rokok ilegal, kemudian untuk judi online dan juga penegakan perda pengawasan penjualan minuman beralkohol. Nah, ini seperti apa untuk perkembangannya Pak? Kalau untuk rokok ilegal, kita selalu melakukan operasi ya. Jadi kita tidak sendiri, kita bersama-sama dengan teman Bea Cukai. Oke. Itu kita juga dapat anggaran bagi hasil dari Bea Cukai untuk melakukan sosialisasi terkait dengan penekanan rokok ilegal. Nah, itu biasanya kita datang ke warung-warung ya. Bahkan kita sudah tahu itu sekarang banyak stiker-stiker yang ditempel-tempel di mana-mana itu. Itu biasa kita panggil. Kita panggil, terus kemudian kita coba proses BAP dan kemudian kita sampaikan kepada Bea Cukai.
Nah, kalau untuk rokok kita lebih banyak kepada sosialisasi dan penindakan kita bersama teman-teman bea cukai ya, kalau rokok ilegal ya. Kalau Terus untuk judi online-nya kalau gimana, Pak? judi online itu gini ya, eh, kita itu lebih kepada sosialisasi ya. Karena kita kan sendiri tidak punya kewenangan untuk menangkap orang judi ya. Tapi kalau pikir saya kalau semua judi itu ditangkap, berapa banyak penjara yang harus ditampung. Nah, kita lebih kepada internal di pemerintah kota. Jadi ada surat edaran dari Pak Wali Kota terkait dengan ASN, non-ASN melarang untuk judi online. Ya. Di Satpol PP kami sendiri sudah pecat 3 orang ya, kalau di kami ya. Kebetulan Anggota mereka Satpol PP juga terlibat ya, Pak, ya, waktu terlibat itu ya? karena mereka non PNS, jadi kita bisa putus kontrak karena mereka melanggar dalam perjanjian kerja ya. Surat perintah kerja mereka itu salah satu tidak berjudi dan lain-lain. Baik. Nah, itu kita pecat sih. Baik. Nah, ini untuk perda pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kota Surabaya seperti apa, tapi bisa dijawab nanti ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Saudara, di Sapa Jatim. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Nah, melanjutkan Pak obrolan kita tadi sebelumnya terkait dengan penegakan perda pengawasan penjualan minuman beralkohol. Nah, ini di Kota Surabaya ini seperti apa untuk implementasinya, Pak? Kita kan ada Perda 1 tahun 2023 ya tentang pengaturan minuman beralkohol. Jadi kalau untuk pemerintah kota itu kan izinnya cuma yang golongan A ya. Jadi yang 5% ke bawah ya. Yang B dan C itu tuh kan dari provinsi sama dari pusat. Nah, yang untuk perda minuman alkohol itu kan mereka harus jual di tempat yang diperbolehkan. Jadi kalau macam ruko, toko, lalu jual gitu, orang beli minumnya di luar itu tidak boleh. Jadi dia kalau beli dia minum harus di tempat yang disediakan. Khusus ya, Pak ya? Ya, seperti kalau di rumah makan itu biasanya golongan A ya, karena 5%. Tapi kalau dia B dan C, tentunya dia harus mengajukan izin kepada pemerintah provinsi pusat dan harus menyediakan tempat. Nah, itu kita sering lakukan operasi justisi ya, keliling ya. Jadi banyak itu kita tangkap, jadi kita hanya bisa ngambil kalau yang tidak ada izinnya, lalu kita bawa ke piring. Proses dan itu rutin kita lakukan 1 minggu, kita lakukan 2 kali untuk menyisir itu sampai juga kita kan mengikuti banyak laporan dari masyarakat nih kalau ada toko ini jual gitu ya, terus meresahkan warga. Sering kita lakukan penertiban itu. Saling bersinergi dari masyarakat juga seperti itu ya, kita Pak, juga ya? sama-sama dengan kepolisian ya. Baik, selain peredaran minuman alkohol juga permasalahan lainnya seperti pengemis dan gelandangan atau gepeng ya untuk singkatannya ya, Pak ya. Ini berkeliaran di Kota Surabaya ini seperti apa, Pak, untuk perkembangannya saat ini? Itu hampir setiap hari kita dapat itu. Jadi bisa rata-rata saya bilang satu hari itu 3-5 lah. Ya. Walaupun kita sudah lakukan penertiban terus-menerus. Makanya saya bilang 137 TL. Ada sekian ruas jalan yang berpotensi itu dilakukan operasi secara rutin oleh teman-teman Satpol. Kalau kita dapat mereka, lalu kita bawa ke Satpol PP, kita lakukan berita acara, kita periksa kesehatan mereka. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan kesehatan mereka, kita kirim ke Liponsos. Nah, di Liponsos itu kan bukan tahanan ya, tapi kan binaan. Nah, mereka punya waktu seperti kurang dari 3 hari kalau pertama kali, kalau nanti sudah berulang-ulang bisa sampai 10 hari. Nah, di sana mereka kan di Ponsos itu dapat binaan buat mereka. Tapi kalau ada keluarganya yang datang ambil diserahkan. Nah, terus bagaimana kalau dia kembali lagi? Ya kita lagi penertiban lagi. Tetapi kita juga melihat masalah latar belakang mereka apa. Kalau mereka ingin mendapatkan pekerjaan dan dia orang Surabaya, maka lewat program Padat Karya kita lakukan eksekusi lewat program itu.
ya. Kita pastikan mereka dapat pekerjaan. Tapi kalau dia orang luar Surabaya, kita berkoordinasi dengan provinsi, kita kirim ke provinsi untuk kemudian dikirim ke daerah asalnya. Baik. Nah Pak, untuk target dari Satpol PP Kota Surabaya di tahun 2024 ini yang belum terrealisasi ini kira-kira apa Pak? Ya, target kita masih banyak yang belum selesai ya. Jadi masalah Trantibun itu kan luas permasalahan. Jadi tidak hanya kita tuh jadi pasar harus clear ya. Di atas pendistrian yang baru harus clear dari PKL karena itu fungsi untuk pejalan kaki. Di atas pendistrian juga harus clear. Nah ini kan banyak nih yang belum kita selesaikan. Tapi kita yang pendistrian baru ya itu menjadi atensi kita. Terus kemudian ada pembangunan block cover baru, terus di atas buat pendistrian ada PKL itu menjadi atensi kita. Baik. Dan kita juga ada operasi rekreasi hiburan umum ya, malam hari. Kita tiap hari keliling ke tempat-tempat hiburan, kita ngecek anak di bawah umur, kita ngecek perizinannya, ya itu kita lakukan terus menerus. Kita punya kewenangan di bawah 100 kursi ke bawah. Kalau di atas 100 kursi, itu berarti kewenangan provinsi. Maka kami kemudian bersama dengan provinsi, bersama-sama melakukan operasi itu secara rutin. Nah, untuk respon cepat tanggap warga ke Satpol PP ini bisa menghubungi kemana Pak? Jika ada pelanggaran ketertiban umum begitu di Kota Surabaya. Di Surabaya itu ada comment center 112. Jadi 112 itu apa saja warga Surabaya bisa telepon lewat 112. Itu Satpol PP kami akan respon dengan cepat. Karena begitu masuk ke 112, di kami itu juga ada anggota Satpol PP yang kemudian akan lewat Hello Tenggo langsung menyampaikan kepada petugas kami di lapangan. Kami ada 3 shift pagi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Di kita lakukan itu langsung direspon oleh teman-teman oleh Satpol PP yang bertugas di lapangan. Terakhir Pak, untuk harapan Anda untuk masyarakat Surabaya terlebih lagi sebentar lagi kan momen kemerdekaan 17 Agustus 2024 ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Surabaya ini seperti apa nantinya? Ya, seperti tahun-tahun yang sudah kita lewati ya, pastinya semua warga ingin merayakan HUT kemerdekaan itu dengan meriah. Kita berharap kemeriahan itu, ketertiban umum masyarakat itu pun juga harus dijaga ya. Dan kami bersyukur warga Surabaya ini kan warga yang luar biasa terbuka ya. Jadi banyak sekali permasalahan yang ternyata juga bisa diselesaikan di antara masyarakat. Dan kalau memang itu tidak bisa diselesaikan, itu bisa hubungi kami ya. Kami Satpol PP atau seluruh jajaran pemerintah kota itu siap akan melayani warga Surabaya dengan baik. Baik, keamanan dan ketertiban di Kota Surabaya tak hanya jadi tugas Satpol PP Kota Surabaya saja, kontribusi dari berbagai pihak dan masyarakat juga saling bersinergi ya dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kota Surabaya. Sebelumnya terima kasih Bapak Fixer sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol di Sapa Jatim. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.